Salam revival, berubah, berkarya, menjadi berkat. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara dari keluarga besar GPD El Shaddai Magelang yang dikasihi Tuhan. Kita sangat bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan buat kasih-Nya yang selalu baru bagi saya Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh karena itu, hari ini kita akan menerima berkat yang baru di dalam Tuhan. Agar kita menjadi orang-orang yang hidupnya bijaksana, hidupnya diberkati oleh Tuhan. Sama-sama, Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita buka ayat kita pada hari ini di dalam Amsal 4 ayat 13. Amsal 4 ayat 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya, peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Puji Tuhan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita akan merenungkan bersama-sama tentang didikan. Saya yakin dan sangat percaya bahwa Bapak Ibu, saudara-saudari keluarga besar GPD El Shaddai Magelang yang senantiasa diberkati oleh Tuhan, tahu tentang apa itu didikan. Didikan adalah suatu ajaran atau suatu arahan pendidikan yang kita terima di dalam kehidupan kita. Ayat firman Tuhan ini berkata, berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya, peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Ayat ini mengandung 3 perintah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. 3 perintah. Yang pertama dikatakan bahwa berpeganglah pada didikan. Perintah yang kedua dikatakan janganlah melepaskan didikan. Yang ketiga yaitu perintah supaya peliharalah dia. Apa yang saya Bapak Ibu Saudara pelihara? Yaitu peliharalah didikan. Lalu kenapa kita harus melakukan 3 perintah di dalam Amsal 4 ayat 13 ini, yaitu berpegang pada didikan, tidak melepaskan didikan itu, dan didikan itu harus kita pelihara di dalam kehidupan kita. Karena Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jawabannya di ayat 13c dikatakan, dialah hidupmu. Karena dialah hidupmu, firman Tuhan katakan. Karena didikan adalah hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mengapa didikan itu adalah hidup saya? Mengapa didikan itu adalah hidup Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena tanpa didikan atau ajaran, seorang manusia terbatas kemampuannya. Seorang manusia terbatas kemampuannya atau terbatas di dalam segala sesuatu, dalam melakukan hal-hal di dalam kehidupannya. Terbatas keahlian kita untuk mengajarkan, untuk melakukan kegiatan-kegiatan di dalam kehidupan kita ini. Oleh karena itu, orang menerima didikan tidak hanya saja ketika dia berusia sekolah, tetapi didikan itu harus terus kita terima, kita masukkan dalam hidup kita, dan kita lakukan. Sebab didikan itu harus kita terima sepanjang umur kita, sepanjang hidup kita. Alasannya, mengapa kita harus menerima didikan itu, memegang didikan itu dan tidak melepaskannya, tapi harus dipelihara. Karena didikan itu sangat penting dalam kehidupan kita. Seperti ketika kita melewati sebuah jalan raya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada rambu-rambu lalu lintasnya. Mengapa? Supaya kita tahu apa yang ada di depan kita, apa yang harus terjadi. Ketika kita menerobos lampu merah, maka akan terjadi kecelakaan. Didikan pun menuntun kita kepada jalan yang lurus, kepada jalan-jalan yang baik. Oleh karena itu, setiap kita membutuhkan didikan. Contoh yang lain tentang kita membutuhkan didikan. Ketika seseorang, karena saya perempuan, ya saya akan bagikan contoh sebagai seorang wanita atau ibu rumah tangga atau siapapun itu ya. Ketika kita ingin memasak sesuatu, katakanlah masak sop, itu sangat sederhana mungkin bagi
ibu-ibu yang luar biasa, keluarga besar GPI Sada Magelang. Namun ketika kita tidak mau dididik, tidak mau belajar, tidak ingin atau tidak mau menerima ajaran, maka saya tidak akan menjadi seorang yang berhasil memasak sop yang nikmat untuk dimakan oleh keluarga atau dihidangkan kepada orang banyak. Maka didikan itu sangat berarti. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan pernah berhenti belajar, jangan pernah berhenti untuk menerima hal-hal yang baru dan menerapkannya, melakukannya dalam kehidupan kita. Karena segala sesuatu yang kita lakukan, terutama kita harus menerima didikan atau ajaran tersebut. Dan orang yang berpegang pada didikan, setelah mendapatkan didikan itu atau ajaran itu, dan ketika dia tidak melepaskan didikan itu begitu saja, atau tidak hanya mendengar tapi tidak melakukannya, dan dia pelihara didikan itu, itulah orang-orang yang berhasil dalam hidupnya. Kita banyak menemukan mereka menjadi orang pintar, mereka menjadi orang hebat, mereka bisa melakukan apa saja, dan mereka menjadi orang yang sukses. Kadang-kadang kita hanya menjadi penonton dan kita hanya menjadi orang-orang yang ikut bangga. Ikut bangga itu adalah baik, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, supaya kita terhindar dari rasa iri hati terhadap orang-orang yang sukses. Tetapi bagaimana caranya supaya kita pun menjadi orang yang sukses di bidang yang Tuhan lakukan, yang Tuhan berikan dalam hidup kita? Ya, kita harus terus belajar. Kita harus menerima didikan, memegang didikan itu, memeliharanya di dalam kehidupan saya, kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Perintah yang ketiga dikatakan bahwa peliharalah didikan. Selain perintah ke-1 dan ke-2, ya, dikatakan peliharalah didikan. Lalu caranya, bagaimana caranya untuk kita memelihara didikan tersebut? Apakah seperti kita punya anak, kita harus memberi dia makan, memberi dia minum, sehingga dia bertumbuh? Bukan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Memelihara didikan, caranya yaitu melakukan ajaran tersebut. Melakukan didikan, melakukan ilmu yang kita terima atau yang kita dapatkan dalam hidup kita. Supaya kita menjadi orang yang hebat, maka kita harus banyak belajar, banyak menerima didikan. Baik dari orang lain, keluarga kita, anak, ayah, ibu, ataupun orang-orang di sekitar kita. Terbukalah terhadap didikan, terbukalah terhadap ajaran, terutama terbukalah terhadap hal-hal yang baru. Melakukan hal-hal yang baru mungkin tidak mudah bagi saya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi kalau kita mencoba, pasti ada keberhasilan, karena kita tidak pernah berjalan sendiri. Ada Dia yang Maha Kuasa yang akan memampukan kita. Apapun bidang yang kita tidak mampu lakukan, ketika kita berserah, Dia akan memberikan kemampuan asal ada kemauan di dalam hidup kita bersama-sama. Terutama Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, memelihara didikan. Firman Tuhan adalah didikan bagi saya, bagi kita semua. Oleh karena itu didikan yang utama ini yaitu firman Tuhan, kita harus terima. Bukan hanya menerima firman Tuhan yang membahagiakan hidup kita, tetapi yang merupakan teguran atau merupakan perintah bagi kita. Hal-hal yang mungkin tidak harus kita lakukan, mari kita indahkan, karena itu didikan yang membuat kita berhasil dalam hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, janganlah kita hanya mendengarkan firman Tuhan, sebatas mendengar. Setelah mendengarkannya kita melupakannya. Tanam dalam hati kita, itu cara memelihara firman Tuhan, memelihara semua didikan. Simpan dalam hati kita, dalam pikiran kita, dan minta Tuhan memampukan kita untuk melakukannya. Maka didikan itu akan terpelihara dengan sempurna. Maka firman Tuhan yang adalah didikan itu akan terpelihara dengan sempurna. Kalau kita hanya mendengarkannya saja dan tidak memelihara atau tidak melakukannya, maka tidak akan menghasilkan apa-apa. Demikian juga dengan didikan lainnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Orang yang menerima atau berpegang pada didikan
Memeliharanya adalah orang yang beruntung. Didikan adalah emas bagi saya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Orang yang menerima keuntungan pastinya akan menjadi orang yang bijaksana, orang yang berhikmat. Ia akan meraih keberhasilan, ia akan meraih kesuksesan dalam hidupnya. Amsal 15 ayat 5 mengatakan, orang bodoh menolak didikan ayahnya, tetapi siapa mengindahkan teguran adalah bijak. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Mari sama-sama kita deklarasikan, kita hafal ayat firman Tuhan ini supaya menjadi didikan, menjadi bagian dalam hidup kita. Amsal 4 ayat 13. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah didikan, peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Ibu Saudara telah mengikuti Renungan 79. Kiranya menjadi berkat kita bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin menyaksikan kesaksian, baik kesaksian pribadi, keluarga tentang mujizat kesembuhan, mari Bapak Ibu juga yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081 327 420088. Puji Tuhan, mari kita bersama-sama mengucap syukur di dalam doa. Bapa yang mulia, Allah yang maha baik dalam hidup kami berterima kasih Tuhan hari ini kami pahami bahwa firman-Mu itu adalah didikan bagi kami. Kami mau menerimanya karena ketika kami menerima didikan, kami adalah orang-orang yang beruntung. Didikan adalah emas bagi kami dan kami akan diberkati menjadi orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang berhikmat. Berkati kami keluarga GPD Ilsade Magelang Tuhan. Tuhan berikan kepada keluarga GPD Ilsade Magelang kekuatan untuk tidak lupa memperkatakan firman-Mu, tetapi merenungkannya siang dan malam. Tolong keluarga GPD Ilsade Magelang bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalam firman-Mu. Kiranya dengan tuntunan firman-Mu, perjalanan keluarga GPD Ilsade Magelang akan berhasil dan beruntung. Terpujilah Engkau Allah kami, Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.